Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu lagi di channel ini. Kadang hidup terasa berat ya, tapi tahukah kalian, dulu ada orang-orang hebat yang menghadapi cobaan jauh lebih berat dari kita, tapi mereka tetap tersenyum dan bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu kisah mereka. Semoga setelah ini hati kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya. Ayo, kita mulai. Bayangkanlah, sahabat-sahabat beriman, di tengah gurun pasir Mekah yang membara, di bawah langit yang tak berbelas kasih, lahir seorang anak laki-laki yang ditakdirkan menjadi simbol keteguhan iman. Namanya Bilal bin Rabah. Lahir sekitar 43 tahun sebelum hijrah Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW, di daerah As-Sarah dekat Mekah. Ayahnya, Rabah, seorang budak dari Habasyah, negeri yang jauh di Afrika, dengan kulit hitam legam yang menjadi ciri khasnya. Ibunya, Hamamah, seorang wanita budak berkulit hitam pula, yang bekerja keras di bawah tuan-tuan Quraisy yang angkuh. Bilal bukanlah anak bangsawan, bukan pula pewaris tahta. Ia lahir sebagai budak, milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah, salah satu klan Quraisy yang paling kejam. Hidupnya penuh derita, mengembala kambing, membersihkan rumah, dan menanggung cambuk serta hinaan setiap hari. Tapi, di dalam dada yang kurus itu, Allah telah menanamkan benih iman yang tak tergoyahkan. Seperti yang diriwayatkan dalam sumber-sumber sahih, Bilal adalah bukti bahwa kedudukan di sisi Allah bukanlah dari darah atau harta, melainkan dari takwa. Tahun-tahun awal Bilal adalah neraka duniawi. Sebagai budak, ia tak punya hak atas tubuhnya sendiri. Umayyah bin Khalaf, tuannya, memperlakukannya seperti binatang. Pagi hingga malam Bilal bekerja tanpa henti. Tubuhnya lelah, hatinya hampa. Tapi di tengah kegelapan jahiliyah itu, cahaya Islam mulai menyusup. Rasulullah SAW telah diutus membawa pesan tauhid, La ilaha illallah. Berita tentang Nabi baru ini menyebar secara diam-diam di kalangan para budak dan orang lemah. Bilal mendengarnya, hatinya bergetar. Suatu hari saat mengembala kambing milik Abdullah bin Jad'an, Bilal bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an yang sedang beruzlah di gua. Dengan suara lembut yang penuh kasih, Rasulullah bertanya, "Wahai penggembala, apakah engkau punya susu?" Bilal menjawab dengan hormat, dan Rasulullah memerah susu kambing itu sendiri, sebuah mukjizat kecil yang membuat bejana penuh meski susu sedikit. Mereka minum bersama, Rasulullah, Abu Bakar, dan Bilal. Saat itulah Rasulullah menyampaikan dakwah. "Wahai Bilal, penyembahanmu kepada berhala adalah kesesatan. Allah yang Maha Esa lah yang patut disembah." Air mata Bilal mengalir, hatinya yang haus akan kebenaran langsung menerima. Ia masuk Islam menjadi salah satu dari 7 orang pertama yang menampakkan keislamannya secara terbuka, bersama Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Syuaib, dan Mikdad, seperti yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keislaman Bilal tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Umayyah bin Khalaf murka. Bagaimana budak hitam ini berani meninggalkan agama nenek moyang? Mereka tak bisa terima. Bilal yang lemah dan tak berdaya menjadi target penyiksaan paling brutal. Seperti yang diriwayatkan dalam sumber-sumber sahih seperti At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, Ust Al-Ghobah karya Ali ibn Al-Athir, dan Sirah Ibnu Hisham, penyiksaan Bilal adalah contoh kekejaman jahiliyah yang tak terbayangkan. Di siang hari yang panas membakar, mereka bawa Bilal ke padang pasir Mekah yang seperti neraka. Tubuhnya yang kurus dibaringkan telanjang di atas pasir yang seperti bara api. Dagingnya terbakar, kulitnya melepuh, punggungnya bergesekan dengan pasir panas yang membakar setiap inci kulitnya. Lalu,
Batu raksasa sebesar manusia ditindihkan ke dadanya, membuat nafasnya sesak, tulangnya seperti mau remuk, dan panas matahari menyengat melalui batu itu hingga dagingnya seperti dipanggang hidup-hidup. Umayyah berteriak, "Kembalilah ke Al-Lata dan Al-Uzza, ingkari Muhammad." Tapi Bilal dengan suara lemah tapi teguh hanya mengulang satu kata, "Ahad, Ahad, Allah yang Esa." Cambuk mendera punggungnya, darah mengalir deras, tapi lidahnya tak goyah. Tak cukup itu. Mereka ikat lehernya dengan tali kasar, diserahkan kepada anak-anak Quraisy yang jahat, yang menyeretnya di jalanan berbatu dan berbukit Mekah. Tubuhnya tergesek batu tajam hingga luka menganga. Darah membasahi tanah, dan anak-anak itu mengejeknya. "Anak budak hitam, kembali ke berhala." Di musim panas yang membara, mereka telanjangi dia, ikat kakinya ke pasak, pukul dan cambuk dia sambil meregangkan tubuhnya di bawah matahari terik. Di musim dingin yang menusuk tulang, mereka ikat kakinya lagi, seret dia tanpa alas di jalan berbatu, kulitnya robek, darah membeku karena hawa dingin. Tapi Bilal tetap bergumam, "Ahad, Ahad." Mereka pakai batang besi panas, dicap ke tubuhnya hingga bau daging gosong memenuhi udara. Dagingnya melepuh dan matang di tubuhnya sendiri. Amr bin As pernah menyaksikan dagingnya bisa matang di atas tubuhnya sendiri. Bahkan anak-anak dengan sepatu berduri dilatih melompat-lompat di dadanya, menginjak-injak tulang rusuknya sambil berteriak, "Katakan Muhammad pembohong! Sembah Lata dan Uzza!" Tapi Bilal, meski napasnya tersengal, tetap Ahad, Ahad. Berita tentang penderitaan Bilal sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat setia Rasulullah. Dengan hati yang pilu, Abu Bakar mendatangi Umayyah. "Berapa harga budakmu yang hitam itu?" Umayyah tertawa sinis. 5 ukiah emas, tapi dia sudah rusak karena siksaan. Abu Bakar membayarnya, bahkan lebih, dan membawa Bilal pergi. Saat Bilal sadar, ia bertanya dengan suara lemah, "Wahai Abu Bakar, jika kau beli aku untuk dirimu, tahanlah aku. Tapi jika karena Allah, biarkan aku beramal untuknya." Abu Bakar menangis, "Aku bebaskan kau fi sabilillah, wahai Bilal." Seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 5537. Saat itu, Bilal menjadi manusia merdeka, bukan lagi budak manusia, tapi hamba Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya. "Kau adalah saudaraku dalam Islam." Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Bilal yang penuh luka. Tahun 622 Masehi, hijrah besar ke Madinah. Bilal ikut serta, meninggalkan Mekah yang penuh derita. Di Madinah, ia sakit demam parah bersama Abu Bakar, seperti yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Bakar dan Bilal demam di Madinah, Nabi berdoa agar demam itu dipindah ke Jurfah. Bilal sembuh dan kehidupannya berubah. Rasulullah melihat potensinya. Suara Bilal merdu, lantang, seperti gema dari surga. Saat azan disyariatkan, Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, bangkitlah dan kumandangkan azan." Bilal naik ke atap masjid, dan untuk pertama kalinya suaranya menggema, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seluruh Madinah terdiam, hati bergetar. Bilal menjadi muazin tetap Rasulullah. Panggilannya membangunkan umat untuk sholat. Dalam hadis sahih dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda, "Bilal adalah pemuka para muazin, dan muazin adalah orang yang lehernya panjang di hari kiamat." Bilal bukan lagi budak hina, ia adalah suara Islam yang mengguncangkan dunia.
Bilal tak hanya jadi muazin, ia juga adalah pejuang gagah berani yang setia mendampingi Rasulullah dalam setiap jihad, seperti yang diriwayatkan dalam At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad dan Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Ia ikut serta dalam hampir semua ghazwah bersama Nabi SAW, membuktikan bahwa imannya tak hanya di lisan, tapi juga di medan perang. Di Perang Badar tahun 2 Hijriah, Bilal berdiri di barisan depan, pedang di tangan, hati membara. Saat melihat Umayyah bin Khalaf, mantan tuannya yang kejam, Bilal berteriak penuh semangat, "Wahai Umayyah, kau takkan lolos hari ini. Ini balas dendam halal atas siksaanmu." Dengan keberanian luar biasa, Bilal ikut membunuhnya, membalas derita bertahun-tahun dengan kemenangan Islam, seperti yang diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Perannya bukan hanya sebagai prajurit biasa, ia adalah simbol keadilan Allah bagi yang tertindas. Di Perang Uhud tahun 3 Hijriah, Bilal kembali bertempur dengan gigih. Meski pasukan Muslim mengalami cobaan berat, luka-lukanya bertambah, tapi imannya semakin kuat. Ia berdiri tegar di sisi Rasulullah, melindungi dan menyerang musuh dengan penuh keberanian. Di Ghazwah Khandak tahun 5 Hijriah, Bilal tak hanya bertarung, ia menggali parit dengan tangan sendiri. Tubuhnya berkeringat di bawah terik matahari, membantu membangun benteng pertahanan yang menyelamatkan Madinah dari serbuan musuh. Perannya sebagai pekerja keras dan pejuang setia membuatnya tak tergantikan. Tak berhenti di situ, Bilal ikut Ghazwah Khaybar tahun 7 Hijriah, di mana ia bertempur melawan benteng-benteng Yahudi, membantu merebut kemenangan besar bagi umat Islam. Di Ghazwah Hunain tahun 8 Hijriah, Bilal berada di tengah pertempuran sengit, di mana pasukan Muslim sempat kocar-kacir, tapi ia tetap teguh, memanggil saudara-saudaranya untuk bangkit kembali. Bahkan di Ghazwah Taif, Bilal ikut mengepung kota itu, menunjukkan ketabahannya meski batu dan panah beterbangan. Dan di puncaknya, Fathul Mekkah tahun 8 Hijriah, penaklukan Mekah yang damai, peran Bilal paling ikonik dan mengharukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, ke atap rumah Allah yang suci itu. Dengan tangan Rasulullah yang mulia memberi sandaran, Bilal memanjat, berdiri tegak di puncak Ka'bah. Saat waktu sholat tiba, ia meletakkan tangan di telinganya dan suaranya menggema lantang, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Azan pertama di Mekah, suara tauhid yang dulu dilarang keras oleh Quraisy kini bergema dari tempat tertinggi, menginjak reruntuhan berhala-berhala yang telah dihancurkan. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dari Malik bin Anas dan disebutkan pula dalam Sirah Ibnu Hisham serta sumber sahih lainnya, orang-orang Quraisy terkejut. Seorang mantan budak hitam yang dulu disiksa kini berdiri di atas Ka'bah. Seorang dari mereka berkata kepada Al-Harith bin Hisham, "Tidakkah kau lihat budak ini naik kemana?" Al-Harith menjawab, "Biarkanlah, jika Allah tidak suka, dia akan mengubahnya." Tapi itu adalah kemenangan Islam, simbol penghormatan Allah kepada hambanya yang setia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga padanya. Bilal adalah saudara kita. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal melanjutkan jihadnya di Syam di bawah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Di sana, ia bertempur di berbagai peperangan, termasuk penaklukan Damaskus, dengan peran sebagai prajurit yang penuh semangat, meski hatinya rindu pada masa bersama Nabi. Suatu malam setelah sholat subuh, Rasulullah memanggil Bilal. "Wahai Bilal, ceritakan amalanmu yang paling kau harapkan pahalanya. Aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga." Bilal menjawab dengan rendah hati, "Tak ada amalan khusus, wahai Rasulullah. Hanya saja, setiap kali aku berwudu, baik siang atau malam, aku sholat sunnah dengan wudu itu. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anh dalam Sahih Bukhari nomor 443 dan Muslim nomor 715.
Itulah rahasia Bilal, ketaatan sederhana yang konsisten, membawanya ke surga sebelum yang lain. Ulama salaf seperti Ibnu Tin berkata, amalan rahasia seperti ini lebih afdol daripada yang terbuka. Tapi kegembiraan itu berakhir. Tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dunia Bilal runtuh. Setiap kali ia hendak adzan, suaranya tersendat saat sebut Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir, hati hancur. Ia tak sanggup. Bilal menghadap Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, izinkan aku pergi ke Syam untuk jihad. Aku tak bisa adzan lagi di sini, karena setiap adzan mengingatkanku pada Rasulullah. Abu Bakar menangis, tapi mengizinkan. Bilal pergi ke Damaskus, bergabung dengan pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sana, ia bertempur, tapi hatinya tetap rindu. Suatu hari, Khalifah Umar datang ke Syam. Ia meminta Bilal azan sekali lagi. Bilal ragu, tapi akhirnya setuju. Suaranya menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh pasukan menangis, termasuk Umar. Itu azan yang penuh kerinduan. Riwayat lain menyebut, Bilal pernah kembali ke Madinah atas permintaan Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Mereka berkata, kami ingin dengar azanmu seperti masa Rasulullah. Bilal naik menara, azan bergema. Saat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. seluruh Madinah terseduh, aktivitas berhenti, orang-orang menangis mengenang Nabi. Bilal tak bisa lanjut, ia pingsan karena sedih. Itulah azan terakhirnya, azan perpisahan seorang kekasih. Tahun 20 Hijriah, usia Bilal sekitar 63 tahun. Di Damaskus, sakit menyerang. Di ranjang kematian, istrinya menangis. Wahai suamiku, betapa sedihnya aku. Bilal tersenyum lemah. Tidak, wahai istriku. Alangkah gembiranya aku. Besok aku akan bertemu kekasihku, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dengan senyum itu, Bilal bin Rabah radhiyallahu an menghembuskan nafas terakhir. Ia dimakamkan di Damaskus, dekat Bab As-Saghir. Ulama salaf seperti Adz-Dzuhabi dalam Syiar A'lam An-Nubalah menggambarkannya sebagai teladan istiqamah. Saudara-saudara, kisah Bilal mengajarkan iman tak kenal derajat sosial. Dari budak hitam yang disiksa, ia jadi muadzin syurga yang suaranya bergema dari atas Ka'bah sebagai tanda kemenangan tauhid. Semoga kita ikuti jejaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.